Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari ketiga kegiatan PLS, kita dapat berkumpul kembali di aula kita untuk kegiatan renungan sekaligus penutupan PLS tahun ajaran 2024-2025. Bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita hormati Bapak Ibu seluruh panitia PLS yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, anak OSIS yang saya banggakan, serta santriwan dan santriwati anak baru kelas 10 yang alhamdulillah di hari ketiga ini masih semangat ya. Capek? Semangat ya, harus semangat terus ya. Capek sedikit adalah biasa. Namanya juga perjuangan ya. Tidak ada perjuangan yang mudah, tidak ada perjuangan yang gampang ya. Semua kita berjuang. Mengawali kegiatan renungan kita pada pagi hari ini, pertama Ustaz ingin menyampaikan beberapa hal dulu sebelum kita mulai. Pertama, kalau ada yang mau keluar dulu, ada keperluan hajat, silakan keluar sekarang. Kita tunggu. Karena nanti sesi renungan tidak ada boleh keluar masuk ruangan. Ada yang mau ke WC dulu kah? Ada. Kakak-kakak OSIS juga tolong pintunya dikondisikannya. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar ketika sesi renungan. Ini untuk menjaga kekondisipan kita, ya, kenyamanan kita. Kalau bisa ada yang standby di luar juga, nanti ada yang itu untuk pintu, ya, standby di luar. Jaga selama sesi renungan kita mungkin sekitar 30 menit atau 40 menit, ya. Nanti insya Allah kita jam 9 selesai, itu paling maksimal. Jam 9 kita selesai. Jadi tidak lama sesi renungan kita. Jadi tidak boleh diganggu dengan kegiatan keluar masuk ruangan. Yang kedua, ya, yang bawa HP, HP-nya di silent. Ya, jadi kita ingin suara tenang, tidak ada kegaduhan. Ya, semuanya menundukkan kepala, merenungkan hati dan pikiran untuk meresapi apa yang nanti kita sampaikan. Ya, jadi tidak ada yang sibuk dengan HP-nya, tidak ada yang sibuk dengan kawannya, semua masing-masing. Ya, pikirkan masing-masing, renungkan resapi diri masing-masing. Jangan pandang kiri kanan, pandang ke depan aja, semoga ya. Ya, resapi diri, bawa diri sendiri saja, jangan pikirkan kawan. Ya, karena renungan ini kita masing-masing. Ya, sendiri, rasakan sendiri, ya, hingga dari dalam itu nanti akan kita luahkan apa yang selama ini mungkin belum kita sampaikan, ya. Jadi kita resapi, maka harus tenang, tidak ada pikiran yang mengganggu. Hilangkan semua dulu fokus yang lain. Sudah sarapan semua nih kan? Sudah. Nah, jadi ada yang pikirkan sarapan tadi, tidak ada yang pikirkan ini dan itu. Kita fokus ke materi yang saya sampaikan. Bisa? Nah, kemarin ada sering diajarkan bagaimana fokus, ya, fokusnya, ya. Jadi fokuskan pikiran, pusatkan pikiran, tenangkan hati, jernihkan jiwa kita, meresapi materi-materi yang disampaikan. Ya, agar hasil dari renungan ini bisa memberikan kesan dalam diri kita, dalam diri kita ini, ya, sanubari kita, hati kita, pikiran.
Maka pikirannya harus tenang, suasananya harusnya nyaman, harus rileks, ya. Sudah siap semua kira-kira? Siap ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, terutama untuk anak-anak baru kelas 10, ya. Renungan pagi hari ini kita akan mencoba meresapi dari dalam diri kita agar kita memiliki semangat dalam belajar, semangat dalam berbakti kepada kedua orang tua kita yang selama ini telah membesarkan kita, menyekolahkan kita hingga detik ini. Anak-anakku sekalian, tidak ada di dunia ini yang terjadi kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Jadi kalian datang ke sekolah ini, ke pesantren ini, tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak, iradat dan kodrat. Iradat itu kehendak, kodrat itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kehendak kita, bukan kehendak kedua orang tua kita, atau kehendak tetangga kita, saudara kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita, memantapkan hati kita untuk bergabung di sekolah ini. Ya, tidak ada yang kebetulan, bukan kemauan kita, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah gerakkan melalui kemauan kita. Melalui Allah gerakkan dengan kemampuan kita mendaftar ke sekolah ini dan sekarang bergabung di sekolah ini. Artinya semua tidak ada yang kebetulan. Semua itu atas iradah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua, ustaz, bapak ibu gurunya, semua berada di sini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tidak ada yang kebetulan. Lalu kenapa kira-kira Allah mengantarkan kita ke sini, lembaga pendidikan ini, ke pesantren sekolah ini? Maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya dengan kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita membahasakannya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa prasangka baik itu? Prasangka baik itu berarti yang mungkin saja di antara kita ada yang sebelumnya sekolah ini bukan menjadi yang pertama untuk sekolah ini, tapi ternyata satu dan lain akhirnya kita berada di sini. Bisa jadi seperti itu. Tapi yakinlah anak-anak sekalian, itulah keputusan terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Mungkin saja hati kita agak kenapa dulu saya tidak di sana, saya mau di sana aja dan lain sebagainya, dan ada di sini dan sebagainya. Bisa saja seperti itu. Hati kita merasa gelisah, hati kita tidak bisa menerima, hati kita terlalu dan lain sebagainya. Tapi yakin dan percayalah bahwa pilihan Allah itu yang terbaik bagi kita. Ya, hadis Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu menjadi orang baik, maka Allah pahamkan ilmu agama. Salah satu poin penting kita masuk ke pesantren ini adalah memperdalam ilmu agama. Begitu juga ilmu keduniaan kita. Jadi sepadan, setara, seimbang. Kita belajar ilmu keduniaan, belajar farmasi dan lain sebagainya, tapi juga kita belajar ilmu agama dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah itulah yang Allah ingin kita. Kita menjadi orang baik, maka Allah taruh kita di sini agar kita bisa memperbaiki pengetahuan agama kita untuk bekal kita di masa depan. Jadi apa hadisnya tadi? May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Orang yang Allah kehendaki menjadi orang baik, Allah izinkan
pemahaman agama yang baik. Pemahaman agama yang baik itu bukan harus jadi ustaz, jadi kiai, tidak. Tahu halal dan haram, terus Allah beri kemampuan untuk mengamalkan. Yang halal kita kerjakan, yang haram tidak kita kerjakan. Mengamalkan ilmu agama, bukan harus menjadi seorang kiai, seorang ustaz, seorang guru, tidak. Ya, menjadi diri kalian, tapi paham agama, tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, lalu dikamal. Baik, ya. Nah, ketika kita sudah Allah pilihkan berada di sini, maka niat belajar kita yang pertama adalah untuk menuntut ilmu. Ya, belajar pengetahuan membekali diri untuk masa depan. Nah, ketika kita belajar, ya pasti banyak rintangan, pasti banyak hambatan, banyak masalah yang dihadapi kemudian minimal selama 3 tahun berada di sini. Nah, selama 3 tahun itu, ya, kalau kita tidak memiliki niat dan hati yang ikhlas, maka akan terasa berat. Tapi kalau kita memiliki niat dan hati yang ikhlas, insya Allah semuanya akan mudah. Ya. Salah satu motivator yang berasal dari Mesir, almarhum Ibrahim Al-Fiqi, dalam bukunya 10 kunci kesuksesan, beliau menulis bahwa ada 10 kunci kesuksesan untuk menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Kunci yang pertama itu adalah motivasi. Apa motivasi? Motivasi itu apa? Motivasi, ada yang tahu? Motivasi dari bahasa Inggris, motivation. Apa artinya motivation? Motivasi yang menggerakkan kita, yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi ada motivasi, ada penggerak. Ibarat kendaraan, ibarat alat itu ada mesinnya yang menggerakkan, bisa menyebabkan dia hidup. Motor ada mesinnya. Motor bagus, mereknya apa, merek motor yang bagus, mahal. Tapi kalau tidak ada mesinnya, itu nggak kira-kira tidak bisa berjalan. Ya. Tapi kalau mesinnya sehat, mesinnya bagus, insya Allah terus berjalan. Walaupun jalannya hancur, banjir dan sebagainya, jalan lubang dan sebagainya, pasti bisa jalan. Ya. Tapi kalau walaupun jalannya mulus, tapi kalau mesinnya rusak, ya mesinnya tidak baik, maka tidak akan bisa jalan. Nah, begitu juga kita dalam belajar. Ya. Dalam belajar ini selama 3 tahun ini, ya, kita ke depan insya Allah pasti banyak rintangan, halangan, cobaan dan lain sebagainya yang bisa membuka atau merusak niat dan tujuan kita yang pertama untuk belajar dan membekali diri kita di sekolah. Oleh karena itu, coba motivasi itu ada penggeraknya, motivatornya itu ada, harus ada. Ustaz mau tanya, kamu milih sekolah ini itu atas kemauan sendiri atau kemauan orang tua? Kemauan sendiri. Kenapa kamu milih sini? Apa alasannya? Karena kemudahan. Sudah apa? Kamu ada orang tua dan sendiri. Kira-kira orang tua berperan tidak sama sekolah? Berperan. Orang tua kita berperan untuk bisa kita waktu di sekolah. Ya iyalah, bisa kita pelajari daftaran apa orang tua. Ya. Orang tua lah yang selama ini telah memotivasi kita, ya, menggerakkan kita. Kita nggak malas sedikit kata orang tua, belajarlah, belajar rajin, sekolah rajin-rajin supaya jadi orang pintar, supaya jadi orang sukses. Nah itu orang tua itu adalah motivator kita sesungguhnya. Ya, supaya mesin itu ada, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu doa yang orang sering sebut. Ya,
Orang semuanya berharap kita menjadi orang yang soleh. Soleh itu apa, Ustaz? Soleh itu kan bahasa Arab kan? Solihun. Lalu apa artinya soleh itu? Baik, khair, ya. Soleh itu baik, orang baik. Jadi orang baik. Lawan dari soleh namanya toleh. Toleh. Kalau soleh itu orang baik, toleh itu orang kalau orang baik. Ya, orang bisa dan sebagainya. Ya, itu lawannya. Nah, hari pagi hari ini kita akan mengintrospeksi diri kita, menyenangi diri kita masing-masing. Sejauh mana selama ini kita menghargai jerih payah kedua orang tua kita? Ya, apakah selama ini kita sudah mengapresiasi mereka, berterima kasih kepada mereka yang selama ini menggerakkan kita, menyemangati kita untuk belajar, dan kita berada di sini insya Allah semuanya karena ingin membahagiakan kedua orang tua. Ya, oleh karena itu jangan nanti selama belajar membuat orang tua sedih, membuat orang tua gelisah. Ya. Jangan kalian pikirkan rezeki bayaran. Ya. Bayaran itu rezeki Allah titipkan insya Allah selama niat kita baik, perbuatan kita baik, rezeki Allah akan lancarkan. Tidak usah takut soal rezeki. Semua Allah akan berikan. Yang penting tugas kita belajar fokus dan terus ibadah tentunya, jangan maksiat. Ya, kalau sebagai pelajar itu harus rajin-rajin ibadah, jangan ada tertinggal sholat 5 waktu paling minimal. Kemudian ditambah zikir, doa, apalagi ditambah sholat duha, sholat tahajud. Doakan orang tua kita, doakan mereka agar diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Insya Allah doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaratnya jangan bermaksiat, jangan tidak sholat. Kalau sudah tak sholat, semua akan hancur, semua akan rusak. Hidupnya gelisah, rezekinya murah-marik dan lain sebagainya. Kalau tak percaya, cobalah, tes. Ya. Kalau selama ini orang tua kita rezekinya susah, sulit dan lain sebagainya, cobalah berubah dulu. Kita dulu. Ya. Ketika di pondok, di asrama atau di rumah, jangan tinggalkan sholat, ibadah, doa, zikir, doakan orang tua kita. Insya Allah akan terjadi rezeki. Ya. Insya Allah akan jamin rezeki kita. Yang penting ya kita belajar fokus. Ya. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa meresapi kehadiran kedua orang tua kita. Ya. Hari ini ingin mengajak kita untuk meresapi dan merenungi bagaimana orang tua kita selama ini telah berjasa, membesarkan kita, menyekolahkan kita, tapi terkadang kita sebagai anak lupa berterima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Percakapan Allah dengan bayi sebelum terlahir ke dunia. Suatu ketika seorang bayi siap dilahirkan ke dunia, menjelang diturunkan, dia bertanya kepada Allah. Bayi bertanya kepada Allah. Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok kau akan mengirimku ke dunia. Tapi bagaimana cara saya hidup di sana? Saya begitu kecil dan lemah. Allah menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Dia akan menjaga dan mengasihinya. Bayi kemudian bertanya, tapi di surga apa yang saya lakukan hanya bernyanyi dan tertawa ini bagi saya lebih bahagia. Allah mengatakan malaikatmu akan bernyanyi dan bersenyum untukmu setiap hari dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan kami berbahagia. Lalu bayi pun kemudian berkata, kenapa yang dapat saya lakukan saat saya ingin berbicara kepadamu ya Allah? Allah mengatakan malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa. Bayi lalu berkata, saya mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungi saya? Allah mengatakan malaikatmu akan melindungimu dengan taruhan jiwanya sekalipun. Lalu bayi pun bertanya kembali, tapi saya akan bersedih karena tidak melihat engkau lagi ya Allah. Allah mengatakan malaikatmu akan menceritakan
serahkan kepadamu tentang aku dan tidak mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepada posisimu aku selalu berada di sisi. Saat itu surga begitu tenangnya sehingga suara dari bumi dapat terdengar dan sang anak dengan suara ini berbunyi, baik Tuhan, jika saya harus pergi sekarang, bisakah Engkau memberitahu siapa nama malaikat yang berhubungan? Allah mengatakan, kamu dapat memanggil nama malaikat itu ibu, mama. Tenanglah ibu yang menyayangimu, sayangi orang yang telah melahirkanmu. Untuk ibu yang selalu meneteskan air mata ketika engkau pergi, ingatkan engkau ketika ibu mulai tidur tanpa selimut, jadi melihat tidur nyenyak dengan dua selimut kembali tubuhnya. Ingatkan engkau ketika jemari ibu menggosok lembut kepadamu. Jadi kan engkau ketika air mata meneteskan dari mata ibumu ketika dia melihat berbaring sakit. Sesekali tengoklah ibumu yang selalu menantikan kepulangan dari rumah tempat kau dilahirkan. Ibu yang ketika engkau tak menyuruh untuk mencuci baju kecilmu, dengan senang dan tanpa marah-marah mencium baju kotormu dan mencucikannya untukmu. Lalu bagaimana denganmu selama ini? Saat ibumu memohon pertolonganmu untuk mencucikan bajunya, bila kau melupakannya atau mungkin tak memperhatikannya, ibumu selalu menyebut namamu lewat nyanyian tengah malam berbasuh air wudhu. Kembalilah, mohonlah maaf pada ibumu yang selalu rindu akan senyumanmu. Jangan biarkan kau kehilangan saat-saat yang akan kau rindukan di masa datang ketika ibu telah tiada. Tak ada lagi di depan pintu yang menyambut kita. Tak ada lagi senyuman indah tanda bahagia. Yang ada hanyalah kamar kosong tiada penghuninya. Yang ada hanyalah baju yang digantung di lemarinya. Tak ada lagi dan tak akan ada lagi yang akan meneteskan air mata mendoakanmu di setiap hembusan nafas. Pulang dan kembali nasibmu. Untuklah ibu yang selalu menyayangi. Ciumlah kaki ibumu yang selalu merindukan dan berikanlah yang terbaik di akhir hayatmu. Anak-anakku sekalian, ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, yang selama ini telah berjuang sampai detik ini, sudahkah kita berbakti ada mewujudkan normal. Engkau dimandikannya dulu berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi petang, mandi malam. Makan coklat kotor dimandikan dari. Sekarang dia baru sakit 3 bulan kau katakan malas mewujudkannya. Sebesar buah keras air kau dimakan yang betul. Sekarang tiba masa sakitnya kau katakan tak wajib sholat. Meleleh air matanya dia ingin sholat. Menggeletar tangannya mau mengambil air tak sanggup. Kau katakan sholat tak wajib. Suamimu yang kau jumpa umur 25 tahun, setelah lajang, setelah gadis, jumpa dewasa, rumah layani dia seperti raja. Emakmu yang 9 bulan 10 hari mengandungmu, mengalir darahnya dalam darahmu, kau biarkan. Kau katakan kau layak masuk surga. Layak masuk surga. Ridha Allah, ridha Allah. Ridha Allah tetap pada ridha orang. Saya ingatkan saudara yang laki-laki, yang perempuan, jangan menyesal di akhir masa. Ada dosa yang hanya akan ditanggung di akhirat. Peminum khamar, pezina, penjudi boleh jadi di dunia Islam. Di mana ditangkapnya azab di akhirat nanti akan berkata. Tapi ada dosa di dunia kau dapat, di akhirat kau dapat. Apa orang itu? Kalau masih hidup sekarang, balik dari sini, belikan makanan, bawakan dia, suapkan ke mulutnya. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan ke tempat yang senang, orang Cina, karena emaknya tua, ada ayahnya. Engkau tidak mendengar-dengar keringat membasahi tubuh, sehingga malu diberikan tulangnya. Ayah, alhamdulillah, walaupun kami SD juga, demi Allah Pak, kami ke taman SD juga,
Tidak mungkin dari supir angkot. Kalau saya sekolahnya tinggi, maka saya bangga sekali. Nah, sekalian, itulah tadi buktikan bagaimana orang tua sangat memberikan peran dalam diri kita selama. Orang tua, ibu kita mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Menyapit kita, membesarkan kita, mengganti pempes kita, popok kita, mencucikan kita ketika buang air besar air putih. Mereka membesarkan kita tanpa merasa lelah. Orang tua tidak pernah mengatakan bahwa mereka lelah membesarkan kita. Mereka tidak pernah menuntut kita untuk dibahagiakan dengan materi, tapi mereka hanya meminta kita untuk berbakti kepada mereka. Ketika kita disekolahkan, belajarlah yang sungguh-sungguh. Jangan hianati amanah dan kepercayaan orang-orang tua kita. Jangan karena keegoisanmu, karena kenakalanmu, karena kehendak hatimu yang terbawa oleh suasana lingkungan pergaulan, lalu kau lupakan kedua orang tua, lupa kepada ibu yang selama ini telah membesarkan kita, lupa kepada ayah, kepada bapak, kepada abah yang selama ini berjuang panas matahari, badai, tidak tidur malam mencari rezeki untuk kita bisa sekolah, untuk kita bisa belajar. Maka anak-anakku sekalian, Nabi pernah mengajarkan ridallah fi ridal walidain, rasulullah fi suhtil walidain. Senangnya Allah tergantung senangnya orang tua. Bahagianya Allah tergantung bahagia orang tua. Dan sebaliknya, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kata Allah, jangan pernah kau mengatakan kepada kedua orang tuamu, atau mengatakan sesuatu yang menyakiti hati mereka, berperilaku yang menyakiti hati mereka, bertingkah laku, bertutur kata yang menyakiti hati mereka. Maka ketika itu kita sudah dianggap anak yang durhaka, anak yang tak tahu balas budi kepada orang tua, anak yang tak tahu diri. Betapa banyak keringat yang selama ini terkucur, berapa letih yang selama ini orang tua kita korbankan untuk kita. Hanya untuk sekolah, belajar yang baik saja kita tidak bisa. Hanya disuruh fokus belajar saja kita susah. Terbuat dari hampa hati kita ini semua. Apakah hati kita sudah menjadi hitam, keras seperti batu, sehingga tidak ada tempat untuk nasihat orang tua? Orang tua takut menegur anaknya karena anaknya selalu melawan, anaknya selalu keracuan, anaknya selalu kabur, marah ke orang tua. Sekali kita mengatakan sama nih cerewet, abah nih kesuah, berikan kami ini macam-macam, itulah sudah menyakiti hati kedua orang tua. Ketika hati orang tua kita sakit, maka mustahil kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Mustahil kita bisa belajar dengan baik. Mustahil hidup kita bahagia. Tanpa membahagiakan kedua orang tua kita, tak mungkin kita Allah bahagiakan kita. Maka anak-anakku sekalian, tundukkan kepala kalian, penuhi dan resapi. Apakah selama ini kita sudah berbakti kepada orang tua kita yang telah berjuang mati-matian untuk kita?
Hilangkan ego dalam diri kita. Mentang-mentang sudah SMA, mentang-mentang sudah SMK, sudah besar, sudah mulai dewasa, sudah mulai tidak menuruti nasihat orang tua, sudah mulai membangkang apa yang mereka minta. Orang tua tak pernah meminta kita diberikan rumah yang mewah. Orang tua tak pernah meminta kita diberikan kendaraan yang mewah. Orang tua kita hanya meminta kita untuk berbakti kepada mereka. Nurut kata orang tua. Orang tua tak pernah meminta anaknya untuk mengembalikan semua yang selama ini mereka berikan. Orang tua hanya meminta kita menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga dan orang lain. Oleh karena itu anak-anak saudara, melalui kesempatan pagi hari ini, kita renungi, kita resapi bersama. Apakah selama ini kita sering menghalau mereka? Kita sering tidak nurut sama orang tua. Kita sering keluyuran malam, membuat orang tua gelisah. Kita sering membuat orang tua mencari-cari kita, karena kita tak pernah berbilang mau kemana. Kita main sepuas hati, tanpa memikirkan ibu bapak kita di rumah memikirkan kita. Jangan ego anak-anak sekalian. Kita tidak bukan siapa-siapa. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Tanpa mereka mustahil kita berada di tempat sekarang ini. Allah telah menggerakkan hati kedua orang tua kita untuk menyayangi kita, untuk mengasihi kita, mencintai kita tanpa imbalan, mencintai kita tanpa pamrih, mencintai kita tanpa balas jasa, balas budi. Orang tua kita ikhlas membesarkan kita, mendidik kita, menyekolahkan kita. Orang tua kita berjuang, bapak kita di kebun, di laut, di tempat kerja, dan lain sebagainya. Mungkin ditekan oleh atasannya, diberikan tanggung jawab yang besar oleh atasannya, tapi mereka tetap berjuang untuk anak-anaknya. Panas matahari tak lagi terasa, tak lagi mereka hiraukan. Hitam badannya karena setiap hari disengat matahari. Tak peduli lagi mereka. Yang penting anaknya bisa sekolah dengan nyaman. Ibu tak pernah lagi beli baju baru, perhiasan baru, karena dia ingin membekali anaknya belajar dengan nyaman. Dia belikan kita baju, mereka belikan kita pakaian, mereka belikan kita alat tulis, mereka belikan kendaraan untuk kita, agar kita bisa sekolah nyaman dan lain sebagainya. Mereka antarkan kita ke sekolah setiap pagi dari TK, SD, SMP, MTS, dan sekarang sekolah kita ini. Berapa tahun mereka mengantarkan kita ke sekolah? Pernah nggak kita bilang terima kasih Bapak? Pernah nggak kita cuma bilang terima kasih sudah diantar ke sekolah? Tiap hari kita bilang terima kasih, masih belum cukup anak-anakku sekalian. Karena jasa pengorbanan orang tua kita itu sangat besar. Kita hajikan mereka kelak, kita umrahkan mereka kelak, kita berbakti kepada mereka sepenuh hati, sepenuh jiwa. Itu pada hakikatnya belum bisa membalas budi dan jasa mereka kepada kita. Maka anak-anakku sekalian, tugas kita adalah belajar dengan baik. Tugas kita jangan membuat mereka bersedih hati. Tugas kita doakan mereka, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tua kita disehatkan badannya, ditambahkan jiwanya, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, agar kelak orang tua kita bisa melihat kita sukses, bisa menjadi apoteker yang baik,
bisa menjadi tenaga labor yang baik, bisa menjadi orang kesana, orang yang berjiwa, orang yang berjuang, orang yang kemudian sukses di dunia dan akhirat. Tapi anak-anakku sekalian, waktu terus berjalan. Tak ada yang kita tahu. Apakah orang tua kita mampu melihat kita sukses kelak? Kita tidak tahu ajal dan usia. Kita tidak tahu umur kita dan orang tua kita. Maka tugas kita berbakti. Jangan nunggu sukses untuk berbakti. Berbakti dari sekarang. Setiap diantar ke sekolah, cium tangannya, terima kasih. Sebelum berangkat ke sekolah, ibu kita yang di rumah yang bikin sarapan, yang bikinkan masak sarapan bekal untuk kita, peluk mereka, cium mereka, ucapkan terima kasih. Jangan sombong, jangan angkuh. Tidak ada orang sukses tanpa orang tua mereka yang berjuang. Minta restu kepada orang tua kita. Doakan anakmu, Pak, Bu, Pak, Mama, doakan kami belajar di sekolah nyaman sukses. Jangan pernah sekali-sekali membantah mereka. Jangan pernah sekali-sekali menyakiti hati mereka, anak-anakku sekalian. Jangan pernah memandai dari mereka, walaupun mereka meminta sekolah tinggi. Ya. Tapi mereka memiliki pengalaman hidup, memiliki kasih sayang tak berlebih untuk kita. Jadikan orang tua kita, bakti kita kepada orang tua kita sebagai pemicu semangat kita untuk belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Pernah kita menghitung berapa duit yang selama ini orang tua kita keluarkan untuk kita? Berapa sehari? Berapa seminggu? Berapa sebulan? Berapa bertahun? Belasan tahun orang tua kita. Berapa kali kita bilang terima kasih ke mereka? Atau mungkin selama ini tak pernah, bahkan selalu membantah hubungan orang tua. Pandai sekali. Pernah tak kita mencium tangannya, memeluknya, mencium pipinya? Tangannya tak mulus lagi karena bekerja. Badannya sudah ringkih, tak berdaya karena sibuk bekerja. Dia lupa memikirkan dirinya sendiri karena memikirkan kita. Mereka tak peduli kesehatan mereka sendiri karena memikirkan kesehatan kita. Mereka rela berlapar-lapar agar anaknya kenyang. Mereka rela tidak kemana-mana agar anaknya bisa sekolah dengan baik. Maka anak-anakku sekalian, jangan pernah kita bermalas-malasan untuk belajar. Kalau kita malas belajar, ingat orang tua. Curhat sama orang tua. Mak, saya di sekolah ada ini, ada itu. Tolong mama doakan agar kami bisa menyelesaikan masalah ini. Allah uji kita dengan rezeki yang kurang baik, kurang bagus. Bantu mereka, doakan mereka. Kita tidak bisa membantu mereka dengan ikut bekerja karena kita sedang sekolah. Bantu mereka dengan doa kita. Karena doa yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, insya Allah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak sekalian, jangan pernah kalian tinggalkan sholat. Kalau kita tinggalkan sholat dan mendoakan orang tua kita, maka kita menambah beban orang tua kita. Doakan mereka setiap hari. Kata Imam Syafi'i, sekali dalam sholat kita minimal kita doakan kedua orang tua kita. 5 kali sholat kita, sholat fardu minimal 5 kali habis sholat kita doakan kedua orang tua kita. Sekali saja setelah sholat kita tidak mendoakan kedua orang tua kita, maka kita sudah dicap sebagai anak yang durhaka. Jangan-jangan masih ada di antara kita yang tak hafal doa untuk kedua orang tua. Bayangkan
pernah kita mendoakan mereka selama ini. Selama ini bisa cuma merengek saja, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Tak pernah peduli sama orang tua. Sekolah malas-malasan, minta duit tiap bulan, minta ini, minta itu, tapi sekolah tak mau. Belajar malas-malasan, bolos-bolos dan lain sebagainya. Tak sungguh-sungguh belajar. Tak pernah kita memikirkan kalau anak-anak sekarang ingin merasakan, cobalah cari sendiri uang 10.000 sehari sana. Apa yang kita kerjakan? 1.000 rupiah sehari tak bisa kita hasilkan. Kan gampang mencari rezeki, cari uang. Rasa percaya, cobalah sendiri. Kumpulkan botol orang pemulung, berapa sekilo botol plastik itu? Cuma 1.000, 2.000. Cobalah kita belajar menghargai diri kita kedua orang tua kita. Cobalah kita semua meresapi, merenungi setiap waktu jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita selalu terhadap kita. Ingat ada Nabi tadi yang mengatakan ridho fi ridhol walidain, sukanya Allah, senangnya Allah sama kita tergantung senang atau sukanya orang tua kepada kita. Kalau hari ini kita sekolah pergi ke kelas, orang tua hatinya dongkol karena tadi anaknya tak tahu bilang pergi sekolah ke kelas tanpa cium tangan orang tua, tanpa pamit sama orang tua. Atau di asrama tak pernah berkabar. Kabarnya cuma minta duit. Tak pernah minta doa, tak pernah mengabari orang tua. Anak-anak sekalian, bagi orang tua yang mungkin sudah tiada, doakan mereka. Karena doa anak yang soleh adalah amal jariah bagi kedua orang tua. Doa amal yang tak pernah putus, ibadah yang terus mengalir pahalanya walaupun orang tua kita sudah tiada. Dan doa anak yang soleh dan doa dari anak-anaknya, maka beliau dapat pahala terus mengalir di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan mereka, baktikan diri kita kepada mereka dengan serius belajar. Berjanjilah pada diri sendiri, mulai hari ini saya tidak mau merepotkan orang tua lagi. Belajar mandiri, belajar menyelesaikan permasalahan sendiri. Mulai hari ini jangan ada lagi baju pakaian kita merengek-rengek minta dicucikan ibu kita, mama kita. Jangan merengek-rengek kepada bapak, kepada abah, kepada ayah, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, tanpa memikirkan orang tua berjuang memenuhinya. Tak usah membebani orang tua kita dengan hal-hal yang tidak penting. Cukup hidup sederhana apa adanya. Yang penting kita bisa bersekolah. Tak usah ikut pergaulan yang bisa merusak diri kita, mengecewakan orang tua kita. Jauhi itu semua. Tidak ada gunanya. Untuk apa? Jangan pernah, mulai hari ini jangan ada lagi merengek kepada ibu karena baju belum disetrika. Jangan, kerjakan sendiri. Kalau ada permasalahan, selesaikan sendiri. Jangan sikit-sikit minta orang tua, sikit-sikit bilang orang tua hingga hatinya galau, sedih, gelisah. Selesaikan sendiri. Kalau kita udah tak bisa, baru kita minta orang tua. Jangan hidup koyak-koyak, jajan seenaknya dan sebagainya, tanpa memikirkan orang tua kita berjuang mencari rezeki. Kalau bisa ditabung uang jajan kita, sekali-sekali belikan baju untuk mereka. Sekali ajak mereka belikan makanan enak. Tabung uang jajan kita itu, biarlah kita jajan sehari secukupnya. Tabung uang kita itu, kita belikan mereka makanan enak yang selama ini tak pernah mereka makan.
hanya kena untuk kita semuanya. Lebaran nanti tabung uang jajan kita, belikan baju untuk mereka. Jangan pernah lagi menjadi orang yang membebani orang tua. Belajar mandiri, belajar hidup. Itu bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Kurangi beban mereka. Mungkin kita punya saudara yang ada adik kita juga, pikirkan mereka. Jangan egois. Kalau ada keperluan kita yang belum dipenuhi orang tua kita, jangan melawan, jangan membentak, minta baik-baik, minta lembut orang tua. Bantu mereka, doakan, ya Allah, berikan saya kesempatan minta ini, minta kepada Allah. Allah titipkan rezeki kita kepada kedua orang tua kita. Jangan merengek, jangan meracun sama orang tua karena belum bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita masih bisa makan kok, tak pernah kita kelaparan sehari. Kita masih bisa sarapan enak, makan siang, makan malam enak. Masak sendiri, belajar masak. Anak-anak yang perempuan, yang laki-laki belajar masak. Jangan minta mak sarapan, mak makan. Belajar, kita sudah mulai menjadi orang yang dewasa. Kita sudah beranjak dewasa. Sudah saatnya kita mulai memperhatikan orang tua kita. Tiap hari pandang wajah mereka, tiap hari tium tangan mereka, bilang terima kasih sama orang tua kita. Minta maaf kalau selama ini kita sering melakukan kesalahan kepada mereka. Jangan berat minta maaf sama mereka, anak-anak sekalian. Minta ridho mereka agar Allah ridho sama kita. Minta maaf sama mereka. Ya Allah, ridhoi kami, ridhoi orang tua kami, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami. Doakan mereka di setiap salat kita. Doakan mereka panjang umur, murah rezeki, beri kesehatan badan. Kita mungkin terlahir sebagai anak pelosok, anak dusun, anak kampung. Tapi yakinlah anak-anak sekalian, dengan cita-cita yang kuat, dengan niat yang ikhlas, dengan motivasi kedua orang tua kita ingin membahagiakan mereka, ingin derajatnya diangkat seperti tadi video ketayangkan. Anak supir angkot, supir kalau kita mungkin becak, anak tukang becak, anak pemulung, anak petani, anak nelayan, tapi bisa sukses karena doa orang tua, karena niatnya ingin membahagiakan kedua orang tua, mengangkat derajat kedua orang tua kita. Kasih mereka ijazah kebanggaan nanti untuk mereka. Sekolah rajin-rajin, sekolah yang baik. Jangan khianati mereka, jangan kecewakan mereka. Kalau kita mengkhianati mereka, kalau kita mengecewakan mereka, membuat mereka gelisah, membuat mereka galau, membuat mereka sedih, yakinlah anak-anak sekalian, kalian tidak akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini banyak permasalahan hidup kita, mungkin karena disebabkan tidak bakti kita kepada kedua orang tua kita, kepada mama kita, abah kita yang selama ini berjuang. Anak-anakku sekalian, mulai hari ini rajin-rajin belajar. Jadikan orang tua sebagai motivasi terbesar kita. Kalau kita malas, tiba-tiba capek dan lain sebagainya, malas berangkat ke sekolah dan lain sebagainya, ingat orang tua kita. Bayangkan terus wajah mereka. Visualisasikan kelak kalian menjadi orang yang sukses. Bisa berikan mereka rumah, bisa memberikan mereka kendaraan, bisa memberikan mereka baju, pakaian, makanan yang enak yang selama ini tak pernah mereka makan. Mungkin orang tua kita tak pernah diajak, tak pernah berjalan ke Pekanbaru, ke Jakarta, atau ke luar negeri bahkan. Tak kenal mereka sana itu. Dibayangkan nanti kalau kita jadi orang yang sukses, kita mampu mereka, umrohkan mereka, menghajikan mereka, bahagiakan mereka. Ya, maka kita akan membahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaallah jadikan terus kedua orang tua kita sebagai motivasi penyemangat.
belajar berbakti menjadi anak yang soleh dan soleha seperti doa-doa orang yang ketika kita dilahirkan. Ketika kita dilahirkan, semua orang mendoakan kita agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang berbakti kepada agama bangsa dan negara, menjadi anak yang bermanfaat untuk orang lain. Niatkan belajar kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita, mengangkat derajat kedua orang tua kita, bisa melihat kita nanti menjadi orang yang sukses, dan terus mendoakan kedua orang tua kita. Belajar agama yang baik, belajar baca Al-Quran yang baik, agar nanti ketika orang tua kita tiada, kita bisa membacakan Yasin sendiri. Jangan tak pandai mengaji, orang tua nanti meninggal, siapa yang bacakan Yasin? Belajar mengkafani, memandikan jenazah. Belajar yang berpikir, nanti orang tua kita kalau udah terbaring ngaku, udah meninggal dunia, kita sendiri yang mandikan, jangan orang lain. 3 tahun kita di pondok ini, kalau kalian tak pernah bisa memandikan jenazah, rugi. Belajar sama saya, belajar fikih yang baik. Orang tua kita mandikan, kita sendiri yang memandikan, kita yang mengkafani, kita yang mengantarkan mereka ke liang lahat dan istirahat atau terakhir nanti. Jangan karena ketidaktahuan kita, kebodohan kita ilmu agama, padahal Allah dah beri kita kesempatan, orang tua kita dah beri kesempatan untuk kita belajar ilmu agama yang baik. Bakti terakhir kita nanti jangan sampai dilewatkan. Kita kafani orang, mandikan orang tua kita. Kita sendiri yang memandikan. Kita yang mengkafani, kita yang mensolatkan. Untuk yang laki-laki, kita sendiri yang jadi imamnya nanti, jangan orang lain. Maka belajar agama yang baik. Masa sih mandikan orang tua ketika terakhir tak bisa? Masa sih memakaikan baju yang cuma 3 helai 5 helai tak bisa sama orang tua? Karena tak belajar ilmu fikih, tak belajar cara memandikan jenazah, tak belajar mengkafani jenazah, tak mensolatkan jenazah orang tua kita. Betapa durhakanya kita nanti sekalian. Maka belajarlah yang sungguh-sungguh, gunakan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baik. Ana rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Belajar, amalkan ini. Masa hafal doa itu tidak bisa demi orang tua? Sampaikan doa, mohonkan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan dengar doa kita. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita renungkan pada pagi hari ini bisa memberikan suntikan semangat, motivasi untuk kita terus dan sungguh-sungguh belajar membahagiakan kedua orang tua kita, membahagiakan bapak ibu kita. Baik, terakhir silahkan ungkapkan ucapan terima kasih kita kepada orang tua kita di catatan kalian masing-masing. Catatan yang lahir dari lubuk hati terdalam. Tulis di buku kertas kalian masing-masing. Simpan itu sebagai janji kalian untuk orang tua kalian. Ucapkan terima kasih. Berjanjilah untuk mereka agar kita belajar yang baik, belajar yang rajin, membahagiakan mereka. Silahkan dituliskan. Silakan tulis baik-baik kata ucapan terima kasih kepada kedua orang tua kita dan janji kita kepada mereka. Tempel tulisan itu di kamar kita masing-masing nanti ketika pulang ke rumah atau pulang ke asrama. Jadikan itu sebagai motivasi kita. Kalau kita sedang malas baca, itu janji kita kepada kedua orang tua kita. Silakan dituliskan.
Tulis ucapan terima kasih ke orang tua kita dan tulis janji kita kepada keluarga. Kasih ibu kita. Ibu hari ini libur 1 hari. Biar kami yang kerjakan urusan rumah. Biar kami yang masak. Biar kami yang dipikiri. Biar kami yang bersihkan dapur. Biar bersihkan WC. Bersihkan rumah. Janji tak pernah lagi menyusahkan menyulitkan orang tua. Pokoknya tugas kita belajar. Janji ke mereka kita belajar sungguh-sungguh. Janji kepada mereka kita tidak mengkhianati mereka. Janji kepada mereka kita akan menjaga amanah yang diberikan, kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kesempatan waktu yang diberikan kepada kita. Orang tua kita tidak meminta kita bekerja membantu mereka. Mereka biarkan kita, mereka antar kita untuk sekolah, belajar, fokus. Kalau ada waktu luang, ada sekolah, bantu orang tua kita. Hari libur, jangan main HP saja baring-baring scroll media sosial. Bantu orang tua kita. Yang laki-laki bantu bapaknya, bantu abahnya, bantu ayahnya. Semaksimal yang kita bisa. Bantu ringankan beban mereka. Janji kepada mereka agar kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Janji kepada kedua orang tua kita agar menjadi anak yang selalu berbakti kepada mereka. Oke, sudah? Siapa yang sudah? Kalau mau minta satu atau dua yang baca. Wanita, mohon dan siapa yang bisa? Ditulis ya, kalau tak sempat tulis di sini, nanti di kamar atau di rumah tulis, tempel di dinding ya, di kamar kita. Kalau tak mampu ditulis, nanti bilang sama orang tua kita ya. Jauh tempoan orang tua. Ya, yang mau maju, satu atau dua orang, closing sebelum kita akhiri renungan kita. Ya, ada yuk. Ya, yang putra ada. Ricky bisa. Ya, yang putri ada. Ya. Albert, Wilda bisa. Ya, ada yang bisa, ada yang mau. Ya, ini siapa nih? Siapa baju oranye? Ya, ada. Mau. Ya, satu perwakilan. Orangnya? Orang tua kita.
Oke, tepuk tangan. Oke, anak-anak sekalian, ya sekali lagi pesan Ustaz terakhir, ya jadikan renungan kita pada pagi hari ini sebagai langkah kita untuk selalu memotivasi diri kita untuk belajar yang rajin, belajar yang sungguh-sungguh, menggunakan waktu dan kesempatan dan keberkahan yang diberikan kepada kedua orang tua kita. Bahagiakan mereka, insya Allah hidup kita akan bahagia. Senangkan mereka, insya Allah Allah akan senangkan kita. Ya, doakan mereka, ampuni dosa-dosa kita dan doa kedua orang tua kita. Ampuni, sehatkan mereka, badan mereka, panjangkan umur mereka dan dimurahkan rezekinya. Insya Allah nanti kita akan menjadi anak yang sukses dan akan membahagiakan mereka kelak dengan kehidupan kita. Dan mulai dari sekarang kita juga berjanji untuk terus berbakti kepada mereka tanpa lelah, seperti mana mereka mencintai dan menyayangi kita tanpa lelah. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.